Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segenap para habaib dan segenap seluruh para alim ulama serta guru-guru agama dan juga segenap para panitia penyelenggara acara pada malam hari ini dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dan kita semua sadar tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka dari karenanya ketika kita merasakan suatu nikmat, ketika kita berada di dalam suatu nikmat, jaga itu nikmat. Sehingga ulama mengatakan idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika kalian berada di suatu nikmat, maka jagalah itu nikmat. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena kemaksiatan yang kita lakukan itu akan melenyapkan nikmat yang ada di dalam diri kita. Fahfadh 'alaiha bi syukril ilah. Jaga nikmat yang ada di dalam diri kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang Allah beri, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Jaga itu nikmat. Bagaimana cara menjaganya? Dengan kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Apa itu syukur? Yaitu adalah mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada sesuatu yang dengan karenanya diciptakan. Allah berikan kesehatan kepada kita. Apakah kesehatan Allah berikan? Apakah kesehatan Allah anugerahkan untuk kita semakin jauh darinya? Tidak. Allah berikan umur kepada kita untuk apa? Bukan untuk kita poya-poya hidup di dunia. Bukan kita hanya untuk mencari materi di dunia. Akan tetapi umur yang Allah berikan untuk agar kita di sana mengambil bekal kita di dunia untuk negeri akhirah. Karena ketahuilah dunia yang saat ini kita berada di dalamnya adalah Imam Al-Haddad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bulan Dzulqa'dah adalah bulan wafatnya beliau. Hadal Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Siapapun yang hidup di dunia ini, bagaimanapun dia, setinggi apapun jabatannya, titik terakhirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma hadhihi dunya bidari igamatin. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia tidak untuk selama-lamanya.
Wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini adalah bagaikan suatu jalan yang menghubungkan kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari karenanya orang yang bertakwa hidup di dunia, maka kehidupannya itu akan menjadikannya nantinya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang hidup tidak berbekalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang dia jalani akan mengakibatkannya dimasukkan ke dalam neraka, wal iyadu billah subhanahu wa taala. Wa maddar illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Dunia ini akan menjadi surga bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa insyaallah. Wa maddar illa jannatun liman ittaqa. Surga dunia akan menjadi surga bagi orang yang hidup bermodalkan ketakwaan kepada Allah. Wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Dan dunia ini akan menjadi neraka bagi orang yang tidak bermodalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita harus sadar hidup ini cuma sebentar. Semuanya bakal berakhir. Tidak ada tempat yang menyelamatkan kita dari kematian. Tidak ada tempat yang menyelamatkan kita dari kematian. Kemanapun kita pergi, kematian akan menjemput kita. Kematian akan menemui kita. Dari karenanya lihat tadi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam doa Maulid Simtud Durar, yang mana beliau mengawali Simtud Durar dengan ya Rabbi salli ala Muhammad. Wa beruntung kita malam hari ini, malam Jumat, malam yang mana di sana adalah segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang mana doa tidak akan pernah ditolak. Di antara 5 malam tersebut adalah Lailatul Jumu'ah. Wah, beruntung kita, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diluaskan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan dihindarkan dari bala musibah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini malam Jumat, malam mustajabud doa. Belum lagi ini malam adalah malam Jumat kedua kita di bulan haji, Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan dari semenjak diciptakannya langit dan bumi. Akan tetapi dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang istimewa, yang dinamakan adalah Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang sangat mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis. Yang pertama adalah bulan yang kita pada saat ini berada di dalamnya, bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah bulan Al-Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab yang disebut sama Nabi Muhammad baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumat dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Ada 4 bulan yang mulia. Bagaimana Allah mengagungkannya, memuliakannya, mengistimewakannya. Dan malam hari ini Masya Allah kita berkumpul di malam Jumat kedua di bulan Dzulqa'dah, di bulan Ashhurul Hurum, dan kita berkumpul dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahukah salawat yang kita lantunkan tidak akan pernah sia-sia? Salam yang kita utarakan kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah diabaikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan bahwasanya Allah punya satu malaikat yang khusus menyampaikan salawat dan salam umatnya Nabi Muhammad
Muhammad kepada Nabi Muhammad. Bayangkan nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang lebih istimewanya lagi apa? Yang lebih istimewanya lagi, dan ini kabar gembira bagi orang yang senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, Allah kembalikan ruhku dan aku diizinkan untuk menjawab salam mereka. Jangan dikira kita mengucapkan salawat dan salam pada saat ini di tempat di sini, yaitu di Paringin Barat. Kita mengucapkan salawat, kemudian apakah salawat kita tidak sampai? Kalau SMS kita mungkin diabaikan. Kalau kita biasanya mencet si fulan, mungkin chat kita diabaikan. Kita mengucapkan salam kepada si fulan, mungkin chat kita tidak digubris sama dia. Tapi ketahuilah, salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah sia-sia. Dimanapun kalian berada, kata Nabi Muhammad, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Sallu alayya, bersalawatlah kalian kepada saya. Allahumma salli ala Muhammad. Fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum, karena salawat yang kalian ucapkan akan sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena sinyalnya Nabi Muhammad adalah sinyal yang terkuat di dunia ini. Bahkan dunia tidak akan pernah diciptakan oleh Allah melainkan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berkumpul dalam bersalawat kepada beliau, di dalam berzikir kepada Nabi Muhammad. Lihat Al-Habib Ali Al-Habsyi, bagaimana cintanya beliau kepada Nabi Muhammad. Diawali dengan ya Rabbi salli ala Muhammad, kemudian lagi alhamdulillahil qawi sultanih, kemudian setelah alhamdulillahil qawi sultanuh tajallal haq, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian lagi di sana amma ba'd wa qad ana lil qalam, kemudian wa mundu aliqat, kemudian fahina qaruba, sampai akhir daripada tentang sejarah Nabi Muhammad. Lihat doa tadi yang dibaca oleh guru kita Al-Ustaz Haji Rahmani, bagaimana di sana doa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sebelum menutup maulid tersebut. Apa kata beliau? Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Setelah itu habis. Wassalli wasallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsam wal arwah wal qulub. Akan tetapi lihat, setelah beliau bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terus di sana permintaan beliau demi permintaan demi permintaan. Namun permintaan yang agung dari semua itu adalah beliau menutup doanya, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin, yang artinya ya Rabb, jika kau wafatkan kami, jika engkau wafatkan kami dalam keadaan agama Islam, dan wafatkan kami dalam keadaan membawa iman. Ini yang kita khawatirkan, Pak, Bu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kita khawatirkan bagaimana keadaan kita wafat. Kematian jangan pernah ditakutkan, kematian jangan pernah dicemaskan, kematian jangan pernah dikhawatirkan. Yang kita takutkan, yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan bagaimana keadaan kita ketika wafat. Jadi karenanya lihat para ulama-ulama kita setelah selesai solat, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ini yang kita khawatirkan. Sekaya apapun engkau, sebesar apapun rumahmu, bagaimanapun banyaknya materimu, setinggi apapun jabatanmu, kalau engkau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, semuanya tidak akan pernah membawa manfaat untukmu. Akan tetapi sebaliknya, semiskin apapun engkau, sepahit apapun kehidupan yang kau jalani kau di mata manusia, akan tetapi engkau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, maka sungguh kemuliaan ada di dalam dirimu. Jadi karenanya lihat para ulama kita dahulu terdengar di dalam doa 5 waktu mereka, Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil
iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman. Tahu kehidupan orang yang beriman seperti apa? Kehidupan orang yang beriman adalah kehidupan yang indah. Mulutnya tidak pernah menggosip orang lain, telinganya tidak pernah mendengarkan hal yang diharamkan untuk diucapkan, matanya tidak pernah memandang rendah orang lain, kakinya tidak pernah dia langkahkan kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya dia gunakan untuk bekerja, pekerjaan yang membuat Allah ridha, pekerjaan yang membuat Allah senang, pekerjaan yang menjadikan dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup kehidupan orang yang beriman. Tapi lihat kehidupan orang yang tidak beriman. Masya Allah, mulutnya menggosip orang lain, yang dia dengar sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan, matanya dia gunakan memandang rendah orang lain, kakinya dia pergunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pekerjaannya pun adalah pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keimanan, insyaallah hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman, dan besok kita dikumpulkan dengan para ahli iman, insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Inilah yang harus kita perhatikan Pak Bu dalam diri kita. Sedangkan iman, kata Nabi Muhammad, yazid wa yanqus. Iman ini terkadang bertambah, terkadang berkurang, tergantung dengan siapa kita bergaul, tergantung dengan siapa kita berteman, tergantung dengan siapa kita duduk. Majlis semacam ini tidaklah diadakan melainkan adalah untuk menambah kualitas keimanan kita, dan tidaklah diadakan majlis semacam ini dan seluruh majalis yang ada di permukaan bumi ini tidaklah diadakan melainkan untuk mengeluarkan kita dari lingkaran orang-orang yang akan mendapatkan kerugian, sebagaimana di sana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian. Tapi apakah semua manusia berada dalam kerugian? Disebut sama Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, insyaallah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman yang dia buktikan imannya dengan amal saleh. Innamal iman laisa bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukanlah dengan angan-angan, dengan bukan ungkapan yang manis, bukan itu. Akan tetapi iman adalah ma wagara fil galab wa saddaqahul ain. Amin ya rabbal alamin. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin. Hada syuf mu'minin, hada syuf muslimina mu'min. Al-Imam Al-Haddad dalam Ratibul Haddad, beliau di sana ada zikirnya, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ada Ratibul Haddad, Masya Allah, disebutkan siapa orang yang istigamah membaca Ratibul Haddad maka dia akan dianugerahkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan, hadirin hadirat. Ini yang kita khawatirkan, bagaimana keadaan kita ketika meninggal dunia. Dan itu sudah disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan kita ketika meninggal dunia, maka lihatlah keseharian kita. Karena keseharian kita itu menentukan keadaan kita ketika menjelang wafat. Kesehariannya suka ke majelis ilmu, insya Allah meninggal ketika dia hadir majelis ilmu. Kesehariannya suka mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, wah insya Allah dia meninggal dunia dalam keadaan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wa Rasul mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih, seseorang bakal meninggal dunia tergantung bagaimana kehidupannya sehari-hari. Wah, kita lihat di dalam kehidupan kita ada yang mereka meninggal dunia dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu, tergantung kesehariannya. Maka dari karenanya Imamul Haddad mengatakan setelah beliau di sana mengutip hadis tersebut di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan, apabila engkau ingin wafat dalam keadaan yang terpuji, maka lazimkanlah keadaan tersebut. Ingin meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran, ayo bismillah baca Al-Quran. Ini bagaimana kabar kita dengan Al-Quran setelah Ramadan kemarin?
Bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Bagaimana keadaan kita dengan witir? Bagaimana keadaan kita dengan salat duha? Bagaimana kabar kita dengan rawatib? Bagaimana kabar kita dengan sedekah? Bagaimana kabar kita dengan hadir di majlis-majlis ta'lim? Kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan tertentu, lazimkanlah keadaan tersebut. Dan jika engkau tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan tertentu yang hina, maka jauhilah. Kita tidak mau meninggal dalam keadaan ghaflah, jauhi kelalaian tersebut. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya ini kita beruntung malam hari ini dikumpulkan, sama-sama kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ambil apa yang bisa diambil, keluarlah dari ini majlis dalam keadaan semangat di dalam menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mempergunakan sisa umur yang diberi Allah. Entah berapa lama lagi sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang mukmin senantiasa mempergunakan kesempatan yang ada di hadapannya. Jangan nunggu besok, sehingga dikatakan oleh pepatah Arab, pepatah Arab mengatakan bidul yaum khairun min dujajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam tapi esok hari. Hari ini kita dapat telur, itu lebih baik daripada esok, daripada ayam, tapi ayamnya besok. Kenapa? Karena besok masih belum ada bisa yang menjamin apakah kita masih bisa hidup sampai keesokan hari atau tidak. Dari karenanya Nabi Muhammad memberikan konsep yang begitu luar biasa kepada kita. Beliau mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk duniamu, kau bekerja untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Artinya apa? Jangan terlalu diporsir, masih ada hari esok. Itu kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia masih ada hari esok. Tapi kalau urusan akhirah, wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seakan engkau setelah melakukan itu kematian menjemputmu. Tapi kalau urusan akhirat jangan sampai ditunda. Kenapa? La khaira fit taswif. Tidak ada kebaikan di dalam menunda amal. Fa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau berada di pagi hari, jangan nunggu datang sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Kenapa? Kematian tidak menunggu engkau menjadi orang baik. Kematian tidak menunggu kita jadi orang yang soleh. Tahukah apa keinginan orang yang sudah meninggal dunia? Keinginan orang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak ingin uang, mereka tidak ingin harta, mereka tidak ingin pangkat, mereka tidak ingin jabatan. Tuh seandainya kita diizinkan untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat, tahu keinginan mereka apa? Keinginan mereka adalah untuk dikembalikan ke dunia ini meskipun sesaat. Untuk apa? Tahu apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan adalah la'alli a'malu salihan fima tarak. Yang saya harapkan adalah, kata mereka, untuk melakukan amal soleh yang dulunya saya abaikan. Dari karenanya hadirin hadirat, ini mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Besok hari Jumat kedua kita di bulan Dzulqa'dah, jangan disia-siakan. Jangan nunggu datang Jumat depan. Kenapa? Apakah ada yang menjamin umur kita sampai Jumat depan? Ini sekarang pertanyakan di dalam diri kita, sunnah Nabi Muhammad di hari Jumat dan di malam Jumat udah kita kerjakan apa belum? Surah Al-Kahfinya dibaca apa belum? Kemudian lagi di sana, besok jangan lupa solawat setelah asar di hari Jumat yang disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla alayya ba'da al-'asr yaumil jum'ah 80 marrah ghafarallahu lahu dhunub 80 sanah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku setelah asar hari Jumat sebanyak 80 kali, mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. 80 kali kata Nabi Muhammad, ghafarallahu lahu dzunub 80 sanah. Allah ampuni dosanya selama 80 tahun. Sahabat mendengar itu, mereka langsung menanyakan kepada Nabi Muhammad, kaifas salah alaiki ya Rasulullah? Bagaimana bunyi salawatnya ya Rasulullah? Dan ini bunyi salawatnya tidak bisa diganti. 80 kali setelah asar hari Jumat. Bismillah.
Apa itu salawatnya? Nabi Muhammad mengatakan, kata Nabi Muhammad, bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada satu kali dibaca 80 kali, Masya Allah, 80 tahun dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi di sana setelah asar hari Jumat adalah dinamakan waktu Fatimiyah, bagaimana putri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam i'tikaf, kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbenam matahari, sehingga waktu setelah asar hari Jumat sampai terbenam matahari dinamakan adalah waktu Fatimiyah, waktu mustajabud doa, waktu yang mana segala permohonan seseorang pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pergunakan, jangan nunggu Jumat depan, jangan nunggu Jumat depan apalagi sampai akhir bulan, jangan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan baik insyaallah dan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Ada permintaan Habib Ali Habsyi. Dan tutuplah kehidupan kami dengan sebaik-baik penutup. Maka dari karenanya ulun pernah menyampaikan, Pak, Bu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tutuplah hari kita dalam kebaikan, tutuplah pekan kita dengan kemuliaan, tutuplah setiap bulan kita dengan keistimewaan, dan tutuplah tahun kita dengan keluhuran, dengan harapan ketika Allah menutup usia kita, kita ditutup dalam keimanan. Itu. Tutup siang kita dengan kebaikan, sore kita baca wirdul latif, sehingga tidaklah terbenam matahari melainkan kita dalam keadaan baik. Begitu juga malam kita tutup dengan kemuliaan. Nih, waktu sahur menjelang subuh, bismillah bangun, tahajud, Masya Allah. Sebelum subuh udah bangun, Masya Allah, siap udah di sana. Orang pada tarhim, orang pada tarhim, kita Masya Allah di rumah atau di masjid sudah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena bacaan paling indah di waktu sahur adalah meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Dari karenanya itu pergunakan mobil khusus menjelang fajar, menjelang subuh. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Orang Masya Allah lagi tarhim, salatu wassalamu alaik. Kita di rumah dengan linangan air, ya imam al-mujahidin. Kita di rumah dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Rasulullah, kita bayangkan suatu saat kita akan mendengar suara tarhim dan kita berada di alam kubur. Salatu wassalamu alaik. Masya Allah, suatu saat kita akan mendengar dan kita menginginkan untuk membaca istighfar, namun semuanya tidak mampu lagi. Maka dari karenanya pergunakan sisa umur yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Pekan kita tutup dengan kebaikan, begitu juga bulan kita sampai tahun kita. Harapan kita adalah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita malam hari ini berada di Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli istiqamah insyaallah. Dan inilah keistiqamahan adalah buah dari keimanan, sehingga kita semua mengetahui bagaimana almarhum Guru Syarwani Abdan Bangil memberikan wasiat doa kepada almarhum Abah Guru Sekumpul. Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq
wal hidayah wal istiqamah wa husnal khalas. 6 perkara ini kalau udah ada di dalam diri seseorang, dia mulia. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah ampunan, taubat kembali kepada Allah, kemudian ampunan, dapat keampunan dari Allah, kemudian at-taufiq wal hidayah, kemudian taufik, keinginan untuk melakukan amal dan diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian setelah itu apa? Al-istiqamah. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah meskipun sedikit. Ibarat sedekah tiap hari tidak banyak, akan tetapi Masya Allah istiqamah. Ada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan balasan orang yang istiqamah adalah surga. Dan ketahuilah sedikit menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, jalannya para anbiya, jalannya para aulia, baik ketika mereka berada di permulaan ataupun ketika mereka berada di puncak, jalan mereka adalah 3. Yang pertama adalah al-musara'ah fil a'mal, berlomba dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah di samping al-musara'ah, bersegera untuk melakukan amal, yang kedua adalah al-muhafadzah, menjaga kualitas amalnya jangan sampai hilang. Dan yang ketiga adalah al-mudawamah, yaitu istiqamah dalam melakukan amal tersebut. Dari karenanya beramal memang sulit, tapi ada lagi yang lebih sulit. Apa itu? Menjaga nilai amal kita. Dan ada lagi yang lebih sulit, yaitu adalah al-istiqamah. Dari karenanya minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqamahan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah al-istiqamah wa husnal khatimah, dan meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Mudah-mudahan di malam hari yang mulia ini kita menadahkan tangan kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawajuh kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa kita, menutup segala aib kita, menghilangkan dan menepis segala musibah yang menimpa kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kehidupan kita di sisa umur ini dalam keadaan mulia sehingga kita wafat dalam keadaan mulia, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji diberikan kemudahan, keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan semoga mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Dan kita pergunakan perkumpulan pada malam hari yang mulia ini dengan sama-sama menadahkan tangan kepada Allah dengan membaca kalimat ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali. Karena ketahuilah, orang yang membaca ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, maka malaikat yang menjaga kalimat ya arhamar rahimin tersebut mengatakan kepada orang yang membacanya, yaitu mintalah kepada Allah, sesungguhnya arhamar rahimin, yaitu Allah telah menghadap kepadamu, segala permintaannya pasti diijabah oleh Allah. Sama-sama kita mengangkat tangan kepada Allah, menghadirkan segala hajat dan keinginan kita baik dunia wal akhirah, sambil mengucapkan kalimat ya arhamar rahimin dengan serentak sama-sama dengan menghadirkan segala keinginan kita. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin, nub'ath minal aminin fi zumratis sabiqin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Allah, ya arhamar rahimin, farij 'alal waghfir li kulli dhunub wa
الختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا يسر أمورنا واقضي جميع حاجاتنا والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تأمبون تمام تحلال من رضا هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi berakhir pula acara